Maka meskipun pertumbuhan ekonomi nasional cukup tinggi, pada akhirnya kesenjangan sosial justru makin lebar. Tidak terjadi pemerataan hasil-hasil pembangunan, tidak terjadi trickle down effect seperti yang dijanjikan. Pada kenyataannya, rakyat kebanyakan tetap hidup dalam kemelaratan. Pada mulanya, memang sebuah harapan akan datangnya kehidupan bangsa yang lebih baik. Tapi yang terjadi kemudian adalah represi. Karena rezim Orde Baru menghendaki terjadinya pemusatan baik sumber-sumber kekuasaan politik maupun ekonomi pada satu titik, yaitu presiden dan lembaga kepresidenannya. Demokrasi Pancasila yang dikembangkan Orde Baru misalnya sebenarnya adalah varian lain dari demokrasi terpimpin ala Orde Lama. Meskipun jargon itu telah dihapus dari wacana perpolitikan Orde Baru. Sementara itu, di bidang ekonomi terus-menerus terjadi penumpukan aset-aset dan pemusatan sumber-sumber ekonomi pada sekelompok orang. Dengan demikian, rakyat kebanyakan mengalami proses marginalisasi dan kemudian penindasan baik dalam kehidupan politik maupun perekonomiannya. Tentu, kondisi-kondisi seperti itu pada saatnya melahirkan reaksi. Dan sebenarnya reaksi-reaksi atas kebijakan politik dan ekonomi Orde Baru sudah sering muncul sejak awal, baik berupa penolakan, protes, atau perlawanan meskipun belum terorganisasi atau menjadi gerakan massal. Gerakan penolakan, protes, atau perlawanan terjadi secara sporadis. Di tingkat akar rumput, penolakan terhadap kebijakan rezim Orde Baru tidak kentara lantaran dilakukan secara diam-diam. Beberapa kelompok kelas menengah dan terpelajar serta tokoh-tokoh elit politik pada dekade awal berkuasanya Soeharto sudah berani melakukan perlawanan secara terbuka, seperti dilakukan oleh Ali Sadikin dan kelompok Petisi 50, juga mahasiswa pada 1974, sehingga meletus peristiwa Malari. Sejak saat itu, meskipun mengalami pasang surut, protes dan perlawanan terhadap penindasan yang dilakukan penguasa mulai dilakukan secara terbuka dan terorganisir. Hal itu mencapai puncaknya pada dekade 1990-an. Kutut Suwondo dalam esainya yang berjudul Civil Society di Pedesaan Jawa membagi reaksi rakyat atas pemerintahan Orde Baru ke dalam 3 periodisasi. Pertama, periode 1966-1971. Pada 5 tahun pertama Soeharto berkuasa disebut periode lumpuh. Disebut demikian lantaran rezim Orde Baru melakukan pengebirian kekuatan rakyat dengan cara mengontrol dan membatasi kekuatan-kekuatan sosial politik. Orde Baru membutuhkan stabilitas politik demi pembangunan ekonomi. Kedua, periode 1972-1987. Masa 5 tahun kedua Soeharto berkuasa digolongkan sebagai periode peralihan. Pada periode ini, kontrol terhadap kehidupan politik makin ketat. Diterapkan konsep masa mengambang atau depolitisasi massa, deideologi politik melalui fusi partai, dan monoloyalitas pegawai negeri. Namun di bidang ekonomi, Orde Baru membuka peluang usaha sebebas-bebasnya melalui berbagai paket deregulasi, meskipun akhirnya cuma kelompok tertentu yang bisa menikmati. Ketiga, periode 1988-1995. Masa ini disebut periode perlawanan halus. Pada periode ini, dunia internasional mulai menyoroti dan mempertanyakan cara-cara represif yang digunakan penguasa. Pada saat bersamaan, kaum terpelajar makin banyak, kelompok kritis mulai bermunculan, kelas menengah Indonesia mulai terbentuk. Mereka mulai menuntut dilakukannya perubahan. Mereka mulai berani menolak cara-cara represif yang dilakukan penguasa. Di berbagai daerah muncul ledakan-ledakan protes sosial yang dimotori dan dilakukan mereka yang melibatkan massa, terutama dari kalangan buruh. Pada 1990 sampai 1997, dalam bidang politik, terjadi depolitisasi kekuatan rakyat, kuatnya birokratisasi, kekuatan militer yang represif, dan karena itu saluran politik rakyat tersumbat. Kerusuhan sosial muncul di mana-mana. Pada saat bersamaan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi karena suksesnya program pembangunan. Namun karena kebijakan yang monopolistik, kesenjangan sosial makin lebar, baik antara daerah dan pusat maupun antara pribumi dan non-pribumi.
Sebagai reaksi rakyat dari setting sosial yang demikian, terjadi tuntutan pelonggaran politik. Lahir partai-partai politik sempalan seperti Partai Rakyat Demokratik atau PRD dan Partai Uni Demokrasi Indonesia atau PUDI. Fenomena golongan putih atau golput menguat, kerusuhan semakin marak dan muncul fenomena politik arus bawah. Puncak dari periode ini terjadi pada 1998 saat Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998. Dalam setting sosial periode 1990 sampai 1997 inilah Megawati muncul sebagai tokoh politik yang lebih dari sekedar oposan, menjadi simbol gerakan perlawanan politik arus bawah. Fenomena ini merupakan wacana baru dalam perpolitikan rezim Orde Baru, sebab seperti selintas telah disinggung sebelumnya, banyak tokoh dan kelompok yang lebih dulu melakukan perlawanan baik dengan cara halus maupun terang-terangan terhadap kesewenang-wenangan rezim Orde Baru. Ali Sadikin misalnya sudah melawan Soeharto sejak 1978, masa di mana Soeharto sedang berada di puncak kekuasaan. Saat itu dia membentuk kelompok Petisi 50. Kelompok ini bahkan bergabung dengan gerakan kesadaran bangsa yang dibentuk Bung Hatta dan Adnan Buyung Nasution yang saat itu menuding Orde Baru telah menyimpang dari konstitusi. Selain itu, cukup banyak tokoh-tokoh dari kalangan budayawan dan intelektual seperti W.S. Rendra, M.H. Ainun Najib, Nurkolis Majid, dan juga dari kalangan lembaga swadaya masyarakat seperti Adnan Buyung Nasution. Sejak mulanya sudah bersikap kritis dan menyuarakan aspirasi rakyat. Bahkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, merupakan salah satu tokoh yang sangat konsisten dalam upaya memperkuat basis kerakyatan dan penegakan demokrasi. Namun hingga saat kemunculan Megawati, hal itu belum menjadi wacana politik arus bawah. Wacana politik arus bawah baru mencuat ke permukaan bersamaan dengan digelarnya KLB PDI di Surabaya, saat masa PDI menjagokan Mega untuk memimpin PDI dan di seberang lain penguasa terus mencoba menolaknya. Dan mungkin sepanjang sejarah Orde Baru, itulah untuk pertama kalinya suara rakyat mampu membendung dan menolak kehendak penguasa hingga mau menerima aspirasinya. Terbukti, meskipun melalui jalan berliku, pemerintah akhirnya mau mengakui Megawati sebagai pemimpin partai. Yang menarik dari fenomena munculnya kekuatan politik arus bawah itu, kemunculan Mega tidak hanya didukung massa anggota PDI, melainkan kekuatan-kekuatan sosial politik lain yang sebelumnya sudah bersikap kritis terhadap kepemimpinan Soeharto. Bahkan, dukungan itu tidak hanya diberikan secara lisan, melainkan banyak kelompok-kelompok masyarakat yang bukan warga PDI, terutama dari kalangan mahasiswa dan aktivis LSM, ikut hadir di arena KLB, termasuk budayawan M.H. Ainun Najib. Yang juga perlu memperoleh catatan khusus, penggunaan istilah arus bawah itu sendiri sebenarnya juga tidak lazim atau belum pernah digunakan sebagai istilah baku dalam wacana politik. Ia tidak bisa dipersamakan atau disepadankan dengan people power, sebuah gerakan rakyat untuk menentang dan mengambil alih kekuasaan seperti yang terjadi di Filipina saat penggulingan rezim Ferdinand Marcos. Dalam konteks politik Indonesia, munculnya istilah arus bawah ini menandai lahirnya kekuatan politik yang menentang atau melawan arus atas, hegemoni negara. Dan kelompok-kelompok sosial politik yang terwakili dalam istilah arus bawah ini adalah kalangan buruh, massa mengambang atau floating mass di tingkat akar rumput, kelompok-kelompok marginal di perkotaan, dan kalangan mahasiswa serta LSM. Intinya, mereka adalah kelompok di luar sistem yang identik dengan mereka yang termiskinkan dan tertindas. Fenomena ini juga sering dipersamakan dengan gerakan wong cilik. Munculnya fenomena arus bawah ini membuka babakan baru dalam perpolitikan Orde Baru. Penolakan atau perlawanan kelompok-kelompok di luar sistem yang sebelumnya dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi mulai menyeruak ke permukaan. Dan pada perjalanannya, fenomena ini benar-benar mengkristal menjadi sebuah gerakan yang secara langsung berhadap-hadapan dengan kekuasaan negara seiring dengan perjalanan politik Megawati. Kenapa kristalisasi perlawanan rakyat ini menunggu munculnya sosok Mega tidak bisa dipisahkan dari karakter dan budaya bangsa Indonesia yang bersifat patrimonialistik dan patronistik.
Lebih-lebih perkembangan politik Indonesia didominasi budaya Jawa. Sebuah budaya politik yang sangat membutuhkan dan menggantungkan keberadaannya pada sosok pemimpin. Keberadaan pemimpin sebuah persyaratan mutlak. Tanpa hadirnya pemimpin, elemen-elemen kekuatan rakyat masih akan terus berserakan. Dan dalam konteks ini, fungsi pemimpin sebenarnya lebih sebagai simbol. Ini bukan hal yang baru, melainkan sudah terjadi sejak masa prakolonial, zaman kerajaan berabad-abad lampau. Dan persyaratan seorang pemimpin yang berfungsi sebagai simbol gerakan arus bawah itu ada pada diri Megawati. Tentu ada beberapa faktor kenapa Mega menjadi simbol gerakan arus bawah ini. Pertama, mau tidak mau harus diakui, sebagai putri proklamator kemerdekaan Indonesia, Megawati memiliki atau setidaknya mewarisi karisma ayahnya. Dan karisma di mata rakyat adalah syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kedua, dia harus mengakar dan benar-benar muncul dari bawah. Bukan pemimpin yang ditunjuk atau didrop dari atas seperti lazimnya dilakukan rezim Orde Baru. Ketiga, dia harus memiliki basis kekuatan yang real di tingkat bawah dan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Yang terakhir ini telah dibuktikan oleh Megawati dalam menghadapi berbagai tekanan penguasa. Meskipun terus ditekan dengan berbagai cara oleh rezim Orde Baru, Mega tetap kukuh pada pendiriannya. Dia tidak mau diajak kompromi apalagi dikooptasi penguasa sehingga meninggalkan dan ditinggalkan pendukungnya. Puncak sewenang-wenangan yang dilakukan terhadap Megawati adalah penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada 27 Juli 1996. Pengambil alihan kantor ini merupakan buntut dari Kongres PDI di Medan, Juni sebelumnya. Setelah Mega didongkel melalui kongres yang direkayasa itu dan Suryadi terpilih sebagai ketua umum PDI versi pemerintah, kantor PDI diduduki ribuan massa pendukung Mega. Sebenarnya makin meluasnya dukungan terhadap Mega ini sudah tampak sebelum kongres di Medan itu digelar. Sedikitnya 30 organisasi sosial kemasyarakatan menyatakan dukungannya terhadap Megawati. Sehari menjelang kongres, ribuan massa melakukan long march. Massa menuntut kongres itu dibatalkan. Aksi massa tidak hanya terjadi di Jakarta. Di berbagai daerah seperti di Semarang, Surabaya, Solo, Lampung, Ujung Pandang, Denpasar, dan Mataram. Bahkan di Yogyakarta. Ulama karismatik NU dari Klaten, Kiai Haji Ahmad Muslim Rifai Imam Puro alias Mbah Lim mengajak ribuan massa yang berkumpul di kantor PDI Yogyakarta mendoakan Soeharto agar bisa bertindak adil. Jika tak ada Bung Karno, tak akan ada Indonesia dan segala isinya, kata Mbah Lim. Sebagai putri Bung Karno, Megawati harus dihormati. Kalangan elit politik di luar PDI juga memberikan dukungan. Mereka adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bambang Triantoro, mantan Ketua MPR DPR Jenderal Hari Suhut, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan Matori Abdul Jalil yang tergabung dalam Yayasan Kerukunan Persatuan Kebangsaan. Sebagai Ketua Umum PDI yang dirugikan, Megawati menempuh jalur hukum, menuntut keabsahan pelaksanaan Kongres Medan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kongres tersebut. Namun di saat bersamaan, massa pendukung meneruskan aksinya. Aksi-aksi massa akhirnya terpusat di kantor DPP PDI. Apalagi kelompok Suryadi yang didukung pemerintah berniat mengambil alih dan menduduki kantor tersebut. Selain dijaga ketat pendukung setia Mega, kantor itu juga dijadikan ajang mimbar bebas oleh massa yang jumlahnya terus meningkat. Dan niat kelompok Suryadi untuk mengambil alih kantor tersebut benar-benar dilakukan. Sabtu dini hari, tanggal 27 Juli 1996, kantor PDI diserbu. Penyerbuan untuk mengambil alih kantor itu akhirnya meletuskan kerusuhan massal. Jakarta rusuh. Peristiwa ini akhirnya dikenal sebagai Sabtu Kelabu. Meskipun terus ditekan penguasa, Megawati tetap kukuh pada pendiriannya. Tapi Mega menyikapi segala tekanan dan kesewenang-wenangan itu dengan kepala dingin, tidak frontal, tidak melakukan perlawanan secara kasar, sambil terus mengkonsolidasikan kekuatan dan dukungannya. Megawati lebih memilih jalur hukum, meskipun ia juga sadar betul tidak akan memperoleh putusan pengadilan yang benar-benar adil dan jujur. Karena sikapnya inilah, simpati terhadap Megawati makin menguat. Dukungan dari berbagai elemen kekuatan sosial politik terus bertambah.
Sesungguhnya itu merupakan kemenangan politik bagi Mega, sebab semakin Mega ditekan, dukungan terhadapnya makin meluas. Mega akhirnya identik dan menjadi simbol perlawanan politik arus bawah. Semua elemen kekuatan politik arus bawah akhirnya terkonsentrasi pada diri Megawati, dan kekuatan-kekuatan politik arus bawah yang sebelumnya berserakan akhirnya benar-benar mengkristal menjadi gerakan politik yang terorganisasi untuk melawan rezim yang berkuasa.